Pengertian asesmen. Istilah asesmen berasal dari bahasa Inggris yaitu assessment yang berarti penilaian suatu keadaan. Dalam asesmen, penilaian dilakukan pada saat anak belum diberikan pelajaran atau setelah dari hasil deteksi ditemukan. Misalnya, ia diperkirakan tunarungu. Asesmen tidak bertujuan menentukan penyebab, tetapi sekedar untuk membuat dokumentasi tentang jenis layanan pendidikan yang diperlukan. Pendekatan-pendekatan pada asesmen. Menurut Michelotline, L.A. dan Lewis, R.B. tahun 1981, asesmen terhadap siswa terbagi dalam 3 macam pendekatan. 1. Mengakses pelajar atau siswa. Jenis asesmen ini mempertanyakan, apakah yang tidak beres dengan siswa ini? Yang kedua, mendiagnosa pengajaran. Lovaas al. 1993 mengeluarkan rekomendasi bahwa asesmen dimulai dengan pengajaran. Yang dimaksud adalah menentukan aspek-aspek pengajaran yang tidak memadai dan mencari mengapa tidak memadai serta mencari cara memperbaikinya dan seberapa jauh pengajaran yang salah mempengaruhi masalah-masalah siswa. Yang ketiga yaitu asesmen kesempatan belajar. Sophia J. Neseldijk pada tahun 1981 menjabarkan sebuah pendekatan terhadap asesmen dengan cara mempertanyakan seberapa jauh memang terjadinya proses mengajar dan seberapa jauh siswa ini secara aktif terlibat di dalam pengajaran. Pertimbangan memilih tes dan pengelolaannya. Yang pertama, siapakah yang harus dites? Pertama, harus ditentukan yang dites hanya seorang siswa, atau kedua, yang dites adalah kelompok siswa. Keduanya perlu dipastikan seberapa jauh seorang siswa dalam kelompoknya memperlihatkan kelemahan-kelemahannya yang harus diperhitungkan pada waktu pengetesan. 2. Pengetesan individual versus pengetesan kelompok. Tes kelompok diberikan pada berbagai orang, sedangkan tes individual harus diberikan kepada satu orang. Pada tes individual, pertanyaan dan permintaan biasanya diberikan secara lisan oleh pengetes yang sekaligus mengobservasi tanggapan yang dites dan tanggapan ini dicatat. Pengetesan individual ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki individu itu sendiri untuk mengembangkan potensi dirinya. Pada tes kelompok, penguji dapat memberikan pengarahan-pengarahan lisan kepada anak-anak. Pengetesan kelompok bertujuan untuk mengetahui perkembangan kognitif sekelompok orang dalam satu waktu, sehingga waktunya lebih efisien dibandingkan dengan pengetesan individual. 3. Keterbatasan khusus dan pertimbangan-pertimbangan. Pengetesan harus mencari materi tes yang sesuai dengan kematangan sosial yang akan dites. Seseorang anak yang baru saja belajar membaca akan menolak menjawab bila dihadapkan pada materi tes untuk anak SD kelas 6. Penggunaan materi tes yang tidak cocok dengan kematangan sosial seseorang tidak akan berhasil. Yang keempat yaitu tingkah laku yang bagaimana yang harus dites. Menurut Lovaas, O.J. tahun 1993 mengemukakan pengetesan harus memperhatikan 3 macam pertanyaan. Yang pertama yaitu stimulus dan tanggapan apakah yang diharapkan. Misalnya memberikan instruksi supaya mendapatkan jawaban ya atau tidak atau mendefinisikan jawaban secara lisan. Yang kedua yaitu domain atau isi yang bagaimana yang akan diukur. Misalnya apakah 3 dan 5? Pertanyaan tersebut dapat dipergunakan untuk mengukur berbagai macam domain. Dan jika siswa yang bersangkutan baru saja menerima sebuah pelajaran yang sistematik tentang penjumlahan angka digit tunggal, maka pertanyaan tersebut cocok untuk dites prestasi. Lalu yang ketiga, berapa macam domainkah yang akan dites? Tes terdiri dari berbagai macam, misalnya tes inteligensi, kepandaian, kepribadian, minat, pengembangan persepsi motorik, kemampuan logistik, dan lain-lain. 5. Stimulus dan tanggapan yang diharapkan. Tes individual mengukur kemampuan individual untuk dapat menerima stimulus atau rangsangan
dan mengadakan tanggapan. Instruksi tes dapat meminta jawaban lisan seperti ya atau tidak, atau meminta mendefinisikan sesuatu secara lisan, dan meminta tanggapan secara tertulis dengan jawab ya atau tidak, atau penjabaran dalam esai kecil. Pengetes juga harus tanggap terhadap kekurangan siswa yang akan dites. Kekurangan tersebut sangat penting berhubungan dengan stimulus dan tanggapan yang diharapkan dari pengetesan. Pengetes juga harus mempunyai maksud yang khusus untuk mengukur keterampilan sifat tertentu dan mengukurnya harus seimbang dengan apa yang akan diukur. Tes pengejaan bermacam-macam, ada yang secara lisan ataupun berbentuk dikte. Yang keenam ada domain. Tes terdiri atas berbagai perangai dan ciri-ciri dapat diukur, keterampilan, kepribadian, kepandaian, minat, pengembangan, persepsi motorik, dan lain-lain. Butir tes tertentu didefinisikan pada domain khusus sebagai fungsi yang bergandengan dengan umur pengalaman. Misalnya pertanyaan, apakah itu 3 dan 5? Dapat dipergunakan untuk mengukur berbagai macam domain tergantung siswa yang bersangkutan. Bila siswa itu baru saja menerima pelajaran tentang penjumlahan, angka, maka pertanyaan tersebut cocok untuk dites prestasi. Jadi, yang dimaksud keterampilan dalam domain ini adalah keterampilan belajar psikomotorik, bertumpu pada gerakan tubuh, melakukan sesuatu, seperti berlari, melompat, berputar, dan lain-lain. Mempraktekkan dari semua aspek yang kaitannya dengan motorik tubuh, yang berkoordinasi antara saraf dan otot, sesuai dengan pernyataan berikut yang menegaskan bahwa kawasan keterampilan belajar psikomotorik merupakan kawasan yang berorientasi pada keterampilan motorik yang berhubungan dengan anggota tubuh atau tindakan action yang memerlukan koordinasi antara saraf dan otot. Selanjutnya, yang dimaksud pengembangan persepsi motorik adalah suatu perubahan dalam perilaku gerak yang memperlihatkan interaksi dari kematangan makhluk dan lingkungannya. 7. Data interpretatif, apakah yang diinginkan? Viola E. Cardwell 1983. Proses penentuan data imperatif semacam apa yang diinginkan. Pengetes perlu dipertimbangkan berbagai anak. Pertanyaan 1. Apakah pengetes lebih berminat ke arah taraf penguasaan anak terhadap materi pengajaran atau ingin mengetahui indeks relatif kedudukan anak dalam kelas? 2. Apakah pengetes ingin tahu penampilan maksimum anak atau taraf penampilan anak dalam waktu tertentu yang dapat dicapai? Asesmen berdasarkan norma membandingkan prestasi seseorang ke orang lain dalam hal belajar atau dalam hal keterampilan, hingga dapat dibandingkan siapa yang banyak belajar keterampilan dan siapa yang sedikit belajar keterampilan. Hubungan asesmen dengan penyusunan program. Asesmen mempunyai peran yang sangat penting, merupakan bagian dari proses penyusunan program layanan bagi ALB. Bahkan menurut undang-undang tentang PLB yang berlaku di Amerika Serikat, PL 94-142, ada beberapa tahapan yang harus ditempuh dalam penyusunan program layanan PLB, dan asesmen merupakan tahap ketiga. Oleh sebab itu, proses asesmen sampai dengan penyusunan program layanan khusus akan melibatkan tenaga kependidikan, orang tua dan anak, tenaga bantu pendidik, psikolog ahli bina bahasa dan bicara, tenaga medis, dan tenaga yang berkaitan dengan perkembangan motorik.